Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sahabat pendengar channel Suara Injil dimanapun kita berada. Sebagai warga Gemim, kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan untuk tanggal 6 sampai 12 Juni. Dan bacaan Alkitab kita terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dengan tema mingguan, tanggung jawab mengolah talenta dalam keadilan Allah. Namun, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersama-sama membaca bagian Alkitab yang jadi perenungan kita. Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara, bacaan kita dalam pasal 25 secara menyeluruh memuat pengajaran Yesus dengan perumpamaan, dengan penekanan tentang akhir zaman atau eskatologi, dan tentang kedatangan Yesus kembali atau parusia. Pasal 25 ayat 1-13, Yesus bicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dari perumpamaan ini ada pesan bagi kita untuk selalu siap dan sigap mempersiapkan diri dengan baik saat menanti kedatangan Tuhan. Dan dalam pasal 25 ayat 14-30 yang saat ini jadi bacaan kita, tentang perumpamaan talenta, memperlihatkan tentang sikap dan tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan kita dalam menanti kedatangannya. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan bahwa ketika menanti kedatangan Tuhan, kita bukan hanya menunggu atau berdiam diri, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan dan upayakan. Dalam perumpamaan ini dikatakan tentang hal kerajaan sorga.
yaitu seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri dan dia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba di sini dalam kata Yunani yaitu doulos, yang bisa diartikan sebagai budak, hamba, atau pelayan. Namun dalam konteks perumpamaan ini, menurut saya, doulos di sini bukanlah budak. Mengapa bukan budak? Karena kalau budak itu identik dengan pekerjaan yang kasar. Tetapi juga seorang budak dia bekerja di bawah tekanan dari tuannya. Sehingga kadangkala seorang budak ketika dia bekerja dengan tidak tulus karena di bawah paksaan. Alasan yang lain juga, doulos di sini bukan budak, karena seorang budak tidak mungkin dipercayakan dan diberikan tanggung jawab untuk memegang uang yang banyak dari tuannya. Nah, doulos di sini lebih kepada hamba atau pelayan. Ketiga hamba atau pelayan ini dipercayakan masing-masing memegang 5 talenta, 2 talenta, dan hamba yang ketiga yaitu 1 talenta. Dari perhitungan jumlahnya, saudara-saudara, 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Nah, upah pekerja pada masa itu, 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar, sudah bisa menggaji 6.000 pekerja dalam 1 hari. Itu baru 1 talenta, belum kalau 2, bahkan juga 5. Pasti nilainya juga sangat besar. Maka tidaklah mungkin seorang budak diberi kepercayaan untuk memegang uang sebanyak ini. Jadi hamba di sini lebih identik kepada pelayan. Karena apa? Karena ada sebuah relasi, ada hubungan dengan tuannya. Tuan ini tentu dia sangat mengenal hambanya. Karena kalau tuan ini tidak kenal dengan hambanya yang akan dia beri kepercayaan, tidak mungkin ia bisa memberi tanggung jawab yang sebesar ini. Nah, saudara-saudara, di ayat 15, hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2, dan hamba yang ketiga diberikan 1, menurut kemampuannya, kesanggupannya. Jadi tuan itu tahu kemampuan dan kapasitas hambanya untuk suatu tugas yang akan dia berikan. Tuhan juga tahu dengan keberadaan hidup kita. Ia mengenal kita dan ia memberi kepercayaan bagi kita untuk mengolah apa yang ia punya menurut kemampuan dan kesanggupan kita. Maka kita harus sadar bahwa Tuhan itu memberi talenta kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan kita. Dan setelah ia memberikan talenta kepada ketiga hamba ini, saudara-saudara, mereka pun segera pergi. Nah, ini yang diharapkan Tuhan juga pada kita. Manakala ketika kita diberikan talenta, diberikan potensi, diberikan kemampuan, maka kita seharusnya kita segera meresponi pemberian Tuhan itu dengan cepat. Atau dengan kata lain, jangan menunda-nunda waktu. Setelah hamba ini pergi, kita lihat apa yang mereka lakukan. Hamba yang dapat 5 dan 2 talenta, mereka itu menjalankan, atau dalam istilah sekarang, dalam dunia ekonomi atau dalam dunia bisnis, dorang putar modal. Mereka memberdayakan talenta itu sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan talenta itu berlipat ganda. Nah, sedangkan sikap dari hamba yang ketiga, hamba yang hanya mendapatkan 1 talenta, dia melakukan hal yang sama. Dia juga pergi setelah mendapatkan talenta itu dari tuannya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengubur, menggali lubang, menyimpan talenta itu di dalam tanah. Jadi di sini ada perbedaan sikap antara hamba yang pertama dan kedua dan hamba yang ketiga. Saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kita mengupayakan dan mengembangkan talenta potensi yang ada pada kita, tentu sesuai dengan kemampuan kita sebagai satu tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi mungkin di antara kita, ada yang tidak mau mengupayakan dan memberdayakan talenta yang Tuhan beri. Ada yang biarkan begitu saja, bahkan
talenta itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak berkembang. Setiap kita diberikan talenta dan potensi oleh Tuhan, meskipun talenta kita berbeda-beda. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan memberi kita talenta bukan tanpa tujuan. Ia memberi kepada kita supaya kita bisa melayaninya, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, sejauh ini tentu kita sepakat untuk mengatakan bahwa masing-masing kita punya talenta. Nah, muncul persoalan yang baru. Apakah kita mau mengusahakan dan mengupayakan talenta itu? Walau kita punya potensi, walau kita punya talenta, tapi kalau kita malas untuk mengembangkannya, ini juga menjadi masalah yang baru. Saudaraku, seberapapun talenta dan apapun yang Tuhan beri, potensi, bakat, materi, kalau kita kembangkan pasti akan berbuah, akan berlipat ganda. Contohnya Yusuf, seorang budak yang memiliki talenta yang kecil dalam status sebagai seorang budak, tetapi dia seorang budak, dia setia untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga Tuhan terus membentuk, memproses, dan mengembangkan dirinya, hidupnya, hingga akhirnya saudara-saudara pun tahu bagaimana keadaan Yusuf. Dia menjadi kepercayaan dari Potifar. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata dari talenta yang biasa-biasa saja, Tuhan bisa menjadikannya sangat besar, sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, apapun yang Tuhan percayakan pada kita, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, potensi yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan percayakan, baik ketika kita dipercayakan di kolom, dalam sebuah panitia kecil atau panitia yang besar, di tim kerja, di komisi kerja, di BIPRA, maka kita diajak untuk kembangkan dan kita melakukan segala upaya dan kerja keras. Kita bertanggung jawab, kita setia kepada Tuhan. Jangan kita menganggap secara sepele tugas dan potensi yang ada pada kita. Jangan kita anggap remeh setiap kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ternyata bukan soal berapa banyak talentanya. Soalnya adalah kita mau kembangkan atau tidak talenta yang Tuhan beri itu. Karena pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala sesuatu yang kita berikan dan kita lakukan atas apa yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, mari kita lihat di ayat 16 misalnya. Dicatat bahwa setelah Tuhan itu kembali, ia mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba itu. Maka berkat kesetiaan dari hamba-hamba yang berhasil memberdayakan, mengupayakan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan mereka, hamba-hamba ini mereka beroleh pujian dari Tuannya. Lihat di ayat 21 dan 23. Di situ Tuhan memuji kedua hamba ini dengan ungkapan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi kita lihat hamba yang ketiga yang hanya dapat satu talenta tadi, ia ketika diminta pertanggungjawaban, ia malah marah-marah dan berprasangka yang buruk kepada tuannya. Ia bahkan menganggap tuannya ini kejam dan tidak adil. Sepertinya ia mau mengatakan kepada tuannya bahwa Tuan, engkau mau ambil untung tanpa bekerja. Oleh karena itu, ia hanya menyimpan talenta itu. Ia tidak mengupayakannya, ia tidak mengusahakannya. Dia katakan, ini Tuan, talentanya yang saya simpan. Kau beri satu, saya pun kembalikan satu. Utuh tanpa ada cacat. Maka apa yang dikatakan oleh tuannya? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Seharusnya talenta yang ada padamu kuberikan kepada hamba yang lain yang suka bekerja dan mau berusaha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu sangat adil bagi kita.
dalam kaitan dengan tema kita tentang tanggung jawab untuk mengolah talenta yang Tuhan beri dalam keadilan Tuhan, maka Tuhan itu sangat-sangat adil bagi kita. Ia memberi kita talenta dan potensi sesuai dengan kesanggupan dan kapasitas kita. Tuhan mengharapkan dari potensi talenta yang Dia beri, kita kelola, kita membesarkan kapasitas kita. Secara maksimal kita harus mengembangkan talenta yang ada pada kita. Kuncinya adalah kesetiaan. Kita tidak boleh melalaikan setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebab jika kita bisa mempertanggungjawabkan dan melipat gandakan talenta, potensi yang ada pada kita, atau dengan kata lain, jika kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Kita harus fokus pada apa yang jadi tujuan kita. Karena kadangkala manusia itu hanya terfokus pada jumlah, sehingga ada yang mungkin merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, mengapa Dia lebih sedangkan saya kurang. Jujur saja kita selama ini dipengaruhi oleh konsep keadilan ala komunis, harus sama rata. Akibatnya apa? Timbul iri hati, timbul rasa cemburu, ketidakpuasan, bersungut-sungut. Kita tidak perlu iri hati. Sebab pada kenyataannya saudara-saudara, ada orang yang lahir dan hidup sebagai keluarga yang kaya. Ada yang lahir di keluarga yang berkecukupan. Pada dasarnya talenta dan potensi kita berbeda-beda. Kita tidak perlu menjadi risau. Malahan kita diajak untuk belajar bersyukur atas apa yang ada pada kita, atas apa yang kita terima. Dan ini terus memotivasi kita untuk terus bekerja keras, untuk membesarkan apa yang Tuhan beri pada kita. Memang Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ini yang harus kita sadari, bahwa memang ini adalah kesanggupan kita. Berapapun nilai talenta kita, kecil atau besar, itu sebenarnya tak jadi masalah. Kita mesti memberdayakan talenta itu sebab itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahkan bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya potensi, bukan hanya bakat, bukan hanya talenta yang Tuhan punya dari kita, tetapi hidup kita seluruhnya adalah milik dari Tuhan. Sebab saudara-saudara akan tiba waktunya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia beri bagi kita. Lalu manakah yang akan kita pilih? Menjadi hamba yang dipuji baik dan setia? Ataukah kita memilih menjadi hamba yang dibilang oleh tuannya yaitu jahat dan malas? Nah, pertanyaan bagi kita, di mana letak kejahatan hamba yang ketiga ini, hamba yang hanya menggali lubang dan menguburkan talenta itu? Letak kejahatannya di mana? Ia tidak menjalankan dan memberdayakan talenta yang Tuhan beri. Itu berarti rencana Tuhan mau memakai kehidupannya, bahkan kehidupan kita, untuk jadi berkat bagi orang lain terhambat, terhalang. Karena apa? Karena kemalasan kita, sehingga Tuhan itu menganggap bahwa Dia jahat. Bukan hanya itu, Dia juga berburuk sangka kepada tuannya. Bahkan Dia mengata-ngatai tuannya itu, bahwa Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan lain-lain sebagainya yang Dia katakan. Maka saudara-saudara, jika ingin beroleh pujian bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia, maka kita harus tetap bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Setialah mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Kalau kita dipercayakan jadi istri, jadi suami, jadilah yang terbaik. Kalau kita dipercayakan sebagai pelajar, jadilah yang terbaik.
Kalau kita dipercayakan sebagai pengusaha, jadilah yang terbaik. Jika kita dipercayakan sebagai pelayan, jadilah pelayan yang terbaik. Jangan suka iri dengan apa yang ada pada orang lain. Iri hati membuat kita tidak fokus. Tidak fokus membuat kita akan hitung-hitungan dan mengeluh. Mengapa Tuhan hanya beri sedikit? Mengapa hanya ini yang diberikan kepada saya? Dia akan hitung-hitungan. Kalau saya bekerja begini, imbalannya apa? Kalau saya sudah melayani, dapat apa? Kalau saya rajin memberi perpuluhan, dapat apa? Saudara, kalau kita fokus, kita akan terus bekerja keras untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kita. Bahkan bukan juga agar supaya kita dapat dipuji. Tetapi tujuan kita, fokus kita adalah Tuhan yang semakin dimuliakan dari setiap pekerjaan, dari setiap pelayanan, dari setiap karya dan pengabdian kita. Kita mestinya bersyukur sebab Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk mengolah apa yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, mari kita terus berupaya dan tetap berkarya, mengembangkan apa yang ada pada kita dengan menjadi berkat, memberi sumbangsi yang positif, meski dalam setiap upaya itu kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan keuntungan, tetapi kita fokus untuk melakukan yang terbaik, mengembangkan setiap talenta dan potensi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita diajar untuk harus belajar setia pada hal-hal yang kecil, agar dipercayakan pada hal-hal yang besar. Jangan banyak mengeluh. Jika ingin sesuatu yang besar, mulailah setia dengan bertekun dari hal-hal yang kecil. Sebab bagaimana mungkin kita akan dipercayakan perkara yang besar kalau yang kecil saja kita tidak setia. Sebab ada sebagian orang yang hanya ingin hasilnya, yang hanya ingin jadinya. Misalnya ketika ditanya, Anda mau jadi apa? Jadi pengusaha sukses. Tapi ia tidak mau setia dan menikmati proses itu. Ia tidak mau kerja keras, ia tidak fokus. Ketika dia gagal satu kali, tak mau lagi berjuang. Bahkan ditanya kepada seorang siswa, ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Tapi dia malas sekolah dan tak mau tekun untuk belajar. Tuhan sesungguhnya telah adil bagi kita. Jangan karena kemalasan kita kemudian menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Apalagi menyalahkan dan menuduh Tuhan itu tidak adil. Kita perlu membangun komitmen bahwa kita mau memberi yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik uang, tenaga, pikiran kita, ide-ide kita, talenta kita, pelayanan kita, keterampilan kita, waktu kita. Jangan kita mengatakan bahwa Tuhan ini hanya sedikit. Tuhan kenapa hanya begini? Karena apapun yang Tuhan beri bagi kita harus gunakan dan berdayakan itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Maka kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Tuhan memiliki proyek yang besar untuk kita. Maka kapasitas kita harus diperbesar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.